kita praktekkan terkait pengisian SIM RS untuk kriteria keluar masuk pasien ICU. Jadi semua pasien ICU yang mau pasien rawat inap IGD yang mau masuk ke ruang ICU wajib mengisi kriteria keluar masuk di SIM RS. Jadi pertama kita klik nama pasien yang akan ditransfer ke ruangan ICU. Setelah itu kita klik kanan pada item data rekam medis. Di sini ada item RM, HCU dan PCU. Kita masuk di checklist kriteria masuk ICU. Nah, setelah muncul form prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, kemudian tanda-tanda vital pasien ini wajib diisi. Nah, kita mulai isi dari nama petugas yang akan melakukan transfer. Jadi di sini bisa diisi oleh DPJP, dokter jaga, atau perawat bisa mengisi. Kita isi pertama, kita sesuaikan kondisi pasien sesuai prioritasnya masing-masing. Nah, di sini misalnya pasien Ibu Watita dengan stroke, ya. Jadi kita isi dia mengalami di prioritas 2 ada gangguan jalan nafas. Di sini kita klik ya. Kemudian ada gangguan kesadaran ya. Kemudian untuk prioritas 3 di sini ada misalnya pasien dengan GCS 3. Kalau di atas dari 3 maka diisi tidak. Kemudian di sini tidak. Ini juga pasien jantung penyakit paru juga tidak. Kemudian kita isi tanda-tanda vitalnya. Pertama nadi, ini range-nya antara 40 sampai 150. Kalau misalnya pasiennya nadinya di bawah 40 maka kita klik ya. MAP. Jadi MAP ini cara menghitungnya sistol tambah diastol bagi 2. Ya, kalau misalnya hasilnya lebih dari 100 berarti kita tidak. Kalau misalnya kurang dari 60 berarti kita klik ya. Ini misalnya tidak. Kemudian kita isi sistolnya, nilai sistolnya pasien. Bila di bawah 80 atau di bawah 20 maka itu klik ya. Tapi kalau di atas dari 80, di atas 80 maka itu ya. Kemudian diastolnya ya, kita klik ya, misalnya tensinya 160, nah itu diklik ya. Kemudian kalau pasiennya sesak ya lebih dari 35 ya. Kemudian ini kalau misalnya ada hasil nilai laboratoriumnya nanti disesuaikan dengan hasil nilai laboratoriumnya. Kemudian bila ada hasil fisiologis radiologinya ya, apakah hasil CT scan, ya, kita lihat dari hasil CT scan-nya misalnya dia mengalami gangguan kesadaran atau neurologi, kita klik ya. Kemudian kita lihat lagi poin kriteria fisiologis klinis ya, kita lihat pupilnya, kita sesuaikan dengan kondisi pasien. Bila ada yang sesuai maka kita klik ya. Misalnya di sini pasiennya mengalami obstruksi jalan nafas, kita klik ya. Nah, setelah kita mengisi dan pastikan data pasien sudah benar, kita klik simpan. Kita simpan. Nah, setelah disimpan di sini maka muncul data pasien yang kriteria pasien masuk ICU. Jadi ini nanti setelah muncul seperti ini, muncul yang ini, kita klik namanya, lalu kita klik kanan untuk print hasil formulir. Nah, akan muncul seperti ini hasil formulirnya. Setelah muncul, kita tinggal pilih item print, lalu kita langsung print. Ya, jadi ini nanti disertakan di dalam rekam medis pasien untuk disertakan di bawah di ruangan ICU.